Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana Presiden Indonesia dikatakan hilang sabar terhadap perang Australia. Perang Australia? Ada apa, guys? Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back ataupun selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada channel ini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi pada kali ini hilang sabar guys mengenai perang Australia. Wow, ada apa guys sebenarnya konflik di antara Indonesia dan juga Australia? Jom sama-sama kita semak dulu video ini. Jangan dulu buat andaian. Jangan mengatakan ini adalah perang Indonesia dengan Australia. Bukan guys. Kita semak dulu video ini seperti biasa. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai berita nih guys. Apa-apa pun jom kita semak. Setelah Indonesia temukan migas terbesar di dunia, Australia menyadap dan akan timbulkan perang. I think it's a matter for Australia and PNG and the United States, and I don't think it's a matter of concern for us. But frankly, it hasn't been going that well. Not a lot of progress has been made. And you don't keep doing the same thing and expect different results. And so when sensible suggestions are put forward that are consistent with your policy positioning, and in this case pursuing a two-state solution. What happened guys? Australia, Indonesia. Halo sahabat Bagi-Bagi, Presiden Indonesia marah besar atas penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia terhadap dirinya dan sejumlah pejabat penting dunia lain. Di sisi lain dari pembajakan Australia, Indonesia sedang bahagia karena menemukan cadangan migas terbesar dunia dan dikabarkan akan mengalahkan Rusia. Apakah dengan kekayaan alam Indonesia ini Australia akan memperbaiki hubungannya? Atau justru terus menjadi motor bagi Amerika Serikat untuk merampas kekayaan Indonesia? Tonton sampai habis agar tidak salah paham. Sahabat Bagi-Bagi, Presiden Indonesia marah besar atas penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia terhadap dirinya dan sejumlah pejabat penting dunia lain. Hingga berita ini diturunkan belum ada permintaan maaf secara resmi dari pemerintah Australia yang berujung pada beberapa tindakan tegas yang dilakukan oleh Presiden Indonesia. Berbagai kebijakan telah diambil, salah satunya adalah perintah penghentian latihan militer antara Indonesia dan Australia. Menanggapi langkah tegas yang dilakukan oleh Presiden Indonesia memunculkan respon di tengah masyarakat akan terjadi kontak senjata antara kedua negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia menegaskan mungkin saja terjadi perang antara Indonesia dan Australia. Seperti yang sudah diramalkan oleh Mimin, perang Australia dan Indonesia akan terjadi ya bro. Sahabat Bagi-Bagi, dari segi jumlah pasukan Indonesia memang jauh lebih unggul dibanding Australia. Namun tidak demikian halnya dengan kecanggihan peralatan dan juga teknologi. Karena Australia merupakan sekutu Amerika. Pastinya kan dibela habis-habisan ya bro. Jika ini tidak segera diselesaikan, perang antara Indonesia dan Australia bisa terjadi. Apalagi tindakan penyadapan yang dilakukan Australia adalah hal yang sangat kontroversial terjadi di banyak negara. Meskipun demikian, pemerintahan Indonesia harus tetap berupaya membangun kekuatan militernya agar menjadi lebih baik untuk menanggulangi ancaman negara tetangga yang mungkin timbul pada masa mendatang. Bro, kalau Indonesia perang kalian akan melakukan apa? Apakah akan bersembunyi di balik lemari sambil ngopi? Sahabat Bagi-Bagi, penyadapan terjadi di hampir setiap kedutaan besar. Selain itu, Perdana Menteri Australia kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial soal penyadapan terhadap pemerintah Indonesia. Kepada wartawan, Australia menolak untuk menghentikan penyadapan yang dilakukan pemerintahannya terhadap Presiden Indonesia dan sejumlah pejabat negara G20. Terkait pernyataan itu, Presiden Indonesia tampaknya tak mau reaktif menanggapi pernyataan yang dikeluarkan Perdana Menteri Australia.
Namun sikap yang ditunjukkan oleh Presiden Indonesia di luar dugaan. Sahabat bagi-bagi, saat ini Australia terus melakukan rekonsi untuk memperbaiki hubungannya dengan Indonesia, sejak isu penyadapan menjadi wacana publik beberapa waktu lalu. Kalau Australia tidak meminta maaf akan rugi besar-besaran karena Indonesia akan menjadi negara superpower. Selain kabar penyadapan yang diduga dilakukan pemerintah Australia, Australia juga ternyata menjadi bagian jaringan spionasi global bersama Amerika Serikat. Kedutaan Australia di Jakarta memiliki peran penting untuk mengumpulkan data intelijen terkait ancaman terorisme dan penyelundupan manusia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyebut tindakan penyadapan kedua negara itu sebagai sesuatu yang tidak pantas. Tak heran jika Perdana Menteri Australia didesak meminta maaf kepada Indonesia terkait kasus penyadapan. Sebab negeri kanguru tersebut sangat bergantung dengan Indonesia. Indonesia memiliki sejumlah penduduk yang sangat besar sehingga menjadi pasar yang potensial bagi Australia. Di Australia sendiri banyak warga yang marah kepada Perdana Menteri ketika Australia menyadap, sebab ketika level hubungan Indonesia dan Australia diturunkan maka keduanya sama-sama rugi. Sahabat bagi-bagi, situasi dalam negeri Australia sendiri menyulitkan Perdana Menteri Australia. Rakyat Australia juga tidak setuju jika Indonesia disakiti dan dikecewakan pemerintah Australia. Dari penyadapan ini Indonesia harus belajar untuk terus memperkuat teknologi baik di bidang ekonomi maupun militer. Penyadapan Australia pasti ada maksud tertentu yang menguntungkan. Salah satunya adalah penemuan migas terbesar di dunia yang telah ditemukan di Aceh. Apakah penemuan migas di Aceh ada hubungannya dengan penyadapan di Australia? Kita tidak ada yang tahu, bos. Ternyata baru-baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM memperkirakan bahwa Indonesia memiliki potensi temuan minyak dan gas bumi yang terbesar di dunia. Temuan potensi migas itu berada di Laut Aceh khususnya wilayah Andaman. Kemungkinan bisa masuk dalam area Giant Discovery yang berpotensi menjadi temuan cadangan migas terbesar dunia. Apakah temuan minyak di Aceh akan menjadi cadangan gas terbesar di dunia dan mengalahkan Rusia? Sahabat bagi-bagi, Repsol selaku operator Blok Andaman 3 kembali mengulang kesuksesan yang dilakukan oleh Premier Oil di Blok Andaman 2 dan Blok Andaman 3. Seperti diketahui Premier Oil selaku operator Blok Andaman 2 yang terletak 150 km lepas pantai Aceh menemukan cadangan minyak dan gas bumi. Penemuan itu diperoleh setelah perusahaan menyelesaikan pengeboran sumur eksplorasi Timpan 1 pada kedalaman air 4.245 kaki. Sumur dibor secara vertikal. Total pada kedalaman 13.818 kaki di bawah laut. Berdasarkan pengujian sumur mengalirkan gas sebesar 27 juta kaki kubik per hari dan 1.884 barel kondenset per hari. Premier Oil Andaman Ltd akan segera melakukan studi evaluasi post-drill untuk melakukan langkah eksplorasi selanjutnya. Dalam usaha mengkomersialkan penemuan ini di lepas pantai Cekungan, Sumatera Utara. Sementara Badan Pengelola Migas Aceh atau BPME melaporkan perusahaan asal Spanyol, yakni Repsol selaku operator Blok Andaman 3 telah berhasil melakukan pengeboran sumur Rencong 1X di perairan Aceh pada Senin. Adapun pengeboran eksplorasi ini akan memakan waktu selama 66 hari. Pengeboran lepas pantai yang dilaksanakan kurang lebih berjarak 42 km dari garis pantai Aceh Utara itu merupakan jenis pengeboran laut dalam. BPME terus mendorong K3S untuk melakukan kegiatan pengeboran yang masif dalam rangka menemukan cadangan migas baru. Dengan demikian, hal itu dapat menjaga ketersediaan migas nasional dan juga mendukung berjalannya roda ekonomi khususnya di Aceh. Kekayaan alam Indonesia memang melimpah, maka dari itu banyak negara yang ingin memanfaatkan dan memecah belah Indonesia untuk diambil sumber daya alamnya. Mari kita terus jaga kekompakan. Dan jangan santuy terus, mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Merdeka! 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 Hurrah! Guys, kalau kita tengok di mana Perdana Menteri Australia beberapa kali dalam sidang media telah mengungkapkan satu perkataan yang tidak manis kepada Presiden Indonesia, dan kata-kata itu sendiri menyindir kepada Presiden Indonesia sekaligus menyindir kepada Indonesia. Di mana perbuatan Perdana Menteri Australia itu memang sangat-sangat tidak disenangi oleh maupun daripada menteri di Australia sendiri dan juga masyarakat
di Australia. Dan ada sebilangan masyarakat di Australia sendiri mengkutuk tindakan Perdana Menteri mereka apabila mengungkap kata-kata kepada Presiden Indonesia. Tapi kalau kita tengok respon Presiden Indonesia iaitu Bapa Jokowi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Presiden Australia, sebenarnya di mana dalam situasi ini Presiden Indonesia nampak begitu tenang dan Presiden Indonesia tidak menghiraukan apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri daripada Australia. Beginilah sebenarnya kalau kita tengok presiden negara ataupun pemimpin negara yang memang sangat-sangat luar biasa, guys. Kalau kita tengok tindakan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi begitu tenang apabila mendengar walaupun kata-kata yang tidak sedap didengar oleh apa yang diucapkan oleh Perdana Menteri daripada Australia sendiri. Sebab kalau kita tengok hubungan kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Australia pun ada jalinan kerjasama yang telah terjalin di antara kedua-dua belah negara ini. Di mana dikatakan Indonesia telah menemui boleh dikatakan satu migas yang terbesar, guys, di mana dikatakan produksi migas ini dikatakan lebih besar daripada apa yang ada di Rusia dan dikatakan dia berada di Aceh dan pada masa kini sedang dibuat penyelidikan. Dan kalau kita tengok penghasilan migas pun dalam per tahun memang sangat-sangat luar biasa, guys, memang sangat-sangat banyak. Itulah dikatakan Indonesia memang salah sebuah negara di dunia ini kaya dengan sumber mentah di perut bumi daripada Indonesia sendiri. Jadi kalau kita tengok di sini, walaupun Perdana Menteri Australia tidak begitu senang dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia pada masa kini, itu terpulanglah kepada Australia sama ada dia ingin menjarakkan hubungan di antara Indonesia. Sebenarnya Indonesia dalam situasi ini tidak mempunyai apa-apa masalah. Yang penting Indonesia masih terus menjalinkan kerjasama bersama dengan Australia. Tetapi dalam situasi ataupun dalam kondisi ini Indonesia tidak rugi apapun. Yang ingin menjarakkan kerjasama itu adalah daripada Perdana Menteri Australia sendiri. Sedangkan menteri-menteri ataupun masyarakat Australia sendiri sebenarnya suka ataupun mahu menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia. Jadi bagaimana, guys? Apakah pendapat kalian hubungan di antara Indonesia bersama dengan Australia? Fikir-fikirkan. Okeylah, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.